Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini memang kayaknya cuaca lagi nggak enak ya. Jadi ya semoga teman-teman sehat semua. Bu Widya juga. Saya juga ini kayaknya udah mulai mau tumbang-tumbang. Kalau tumbang malah mau tumbang ya. Semoga sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah tapi kita masih diberi kesempatan untuk hadir di pertemuan keempat ya. Nggak terasa kayak baru kemarin baru mulai. Sekarang udah pertemuan keempat, sisa tiga lagi. Tapi teman-teman gimana? Apakah sudah paham dah materi yang sebelum-sebelumnya? Ini udah masuk pertemuan 4 harusnya sudah ya sekitar 70% seharusnya sudah bisa lah gitu ya. Setidaknya bisa sudah mulai menganalisa datanya pakai SPSS. Harusnya semoga bisa ya kalau memang masih ada yang masih bingung itu nanti bisa buka-buka lagi. Saya tetap mengingatkan bahwa memang hasil apa recordingnya ini tetap di-upload di D-Learning ya. Jadi bagi yang ketinggalan bisa dilihat lagi di D-Learning-nya ya. Oke, baik. Hari ini materinya adalah uji klasik ya, Bu. Semoga Oh, benar. sudah lewat. Oh, Uji asumsi oh, klasik sudah. sudah Oh, selesai. sekarang Ya. analisis regresi ya? Iya, sekarang ke analisis regresinya. Oh, oke, siap. Sekarang kita ke analisis regresi. Materinya juga sudah saya share seminggu yang lalu ya. Jadi sudah gabung sama materi minggu lalu. Oke, siap. Bagaimana, Bu? Saya serahkan ke Bu Widya. Oke, sebentar saya jawab WA-nya Pak Fatur. PR1 Boleh. dulu sebentar ya. Untuk yang besok tuh loh Bu, survei yang Iya, besok dengan teman-teman Nobel tadi. Ya, sebentar ya iya, teman-teman ya. iya. Bentar, teman-teman. Bu Widya itu memang, waduh, Sok sibuk. sering riset. Jadi sekarang rencananya mau riset juga sama mitra dari luar ITB Nobel Makassar ya. Nah, itu. Jadi seneng banget. Bu Widya tuh seneng banget riset. Penelitiannya satu semester tuh bisa berapa? 10. Itu 10. Wes, wes luar biasa semangatnya. Kalau saya kan, aduh, wes pusing sama disertasi saya sendiri, wes jadi ya wes fokus. Kalau Bu Widya banyak. Maksudnya Kebanyakan yang fokus ngajak kolaborasi Bu. kolaborasi. Iya, tapi jangan lupa Ngajak loh, Bu, catat disertasi dulu. ini sambil dikerjakan. Disertasinya nanti lupa. Nah, makanya itu, saya itu, aduh, ini kan kemarin rencana Senin ini sudah fokus di disertasi. Lah kok ada lagi. Ya udah Padahal aja, kan udah, udah berakhir ini UASnya di UB. Saya belum udah ujian memang ini. sudah berakhir. Ini saya udah ditagihi pembayaran ini. Tapi kan saya ditagihi sama beasiswanya Iya, sih. Ibu enak. Saya ini Ya, tagih pembayaran yang repot. nggak Risiko. terasa. Risiko Iya, iya. memilih jalan mandiri ya. Oke, maka ini sampai di Erwangi lembur-lembur gini ya. Oke, Bu Lembur-lembur Nurul. ngajar online ya. Semangat ya, Bu. Oke, Teman-teman juga terima kasih. semangat. Terima kasih Bu Nurul. Oh, Oke, teman-teman semuanya, saya mulai aja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang awalan dari sebelum kita melakukan analisis inferensial, yaitu salah satunya ada uji asumsi klasik apa? Analisis regresi linear berganda. Nah, itu kan kalau datanya primer kita wajib uji validitas dan reliabilitas dulu, kemudian wajib memenuhi asumsi klasik dulu. Jadi kalau sudah diuji asumsi klasiknya dan terpenuhi semua asumsi, kemarin apa aja? Data harus berdistribusi normal, kemudian tidak terjadi multikolonialitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, itu baru nanti memungkinkan model regresinya itu bersifat blue. Blue itu base, linear, unbiased, estimator ya. Berarti model regresi itu merupakan estimator yang linear, tidak bias dan bagus gitu. Nah, hari ini, ya, karena kemarin sudah valid, reliable, kemudian sudah memenuhi asumsi klasik, jadi sekarang bisa lanjut ke analisis regresinya. Nah, teman-teman, iya, kemarin yang permintaan Pak, siapa, Mas Aji ya, yang nambahkan satu flowchart untuk proses analisisnya itu.
Oke, seperti betul. apa. Betul, Mas belum Aji. belum sempat belum, mohon maaf belum sempat menambahkan ya Allah. Mas Aji belum Ya gabung kayaknya, Bu. gabung ya, ya wes belum gabung jadi pura-pura sudah deh. Pura-pura sudah. Ya ini sebenarnya intinya nggak harus flowchart itu sebenarnya ya sudah jelas gitu loh ya. Yang pasti urutannya itu tadi kita harus melakukan analisis deskriptif dulu, kemudian uji validitas stabilitas, uji asumsi klasik, baru ke inferensialnya. Nah, sekarang untuk inferensial, di sini azan. Sebentar. Nah, di sini ya. Analisis regresi, nanti kemarin itu kita kan sudah melakukan uji asumsi klasik itu sudah otomatis kita sebenarnya sudah melakukan analisis regresi. Jadi teman-teman ini sebelum ke materi atau interpretasinya bagaimana, saya langsung aja ke SPSS ya. Kembali ke praktikum yang seperti kemarin, tetapi fokus di analisis regresinya. Masih ingat caranya? Barangkali Mbak ini Ketut Aryani yang selalu always ikut praktek. Ayo, gimana caranya melakukan analisis regresi? Masih ingat nggak? Yang regresi, Regresi linear yang harganya? iya Bu, Ya, jadi seperti kemarin saat melakukan uji asumsi klasik, hampir sama. Ya sama aja sih, memang kita waktu melakukan uji asumsi klasik itu kan juga melalui analisis regresi, ya. iya yang Cuman ini. nggak yang sendiri yang seperti di apa tuh uji normalitas yang menggunakan kolmogorov kan berbeda. Nah, masih ingat nggak kemarin gimana? Saya masih ingatnya yang uji klasik yang Kolmogorov dan PP Plot Bu. Oke, baik, nggak apa-apa. Kita ulang lagi, memang nggak bisa satu kali latihan langsung hafal dan ingat ya. Ayo, kita teman-teman semuanya bareng-bareng ikut ya. Klik analyze, regression linear, ya. Analyze, regression linear. Nah, dependennya apa teman-teman? Dependennya apa? Yang ini Bu, yang apa keputusan pembelian ya? Oke, pintar. Jadi dependennya adalah keputusan pembelian. Ya, saya nyetop nggak itunya? Ngelek nggak? Tidak Bu. Oke, oke, nggak apa-apa. Tadi soalnya saya buka aplikasi lain takutnya ngelek. Saya ulang. Oke. Dependennya adalah keputusan pembelian. Y-nya kita masukkan ke bagian dependent. Kemudian independennya ada tiga. Ya. X1, X2, X3. Jadi harga, kualitas produk, dan suasana toko di sini kita masukkan ke kolom independent. Nah, silakan dimasukkan dulu teman-teman. Sudah? Baik. Jika sudah, kita klik statistik di atas ini. Kita klik statistik. Kemudian centang collinearity diagnostic. Ini untuk uji multikolinaritas ya kemarin. Sambil mengingat yang kemarin. Ini untuk uji multikolinaritas. Nah, kemudian klik continue. Terus berikutnya klik plot. Y-nya diisi apa kemarin? S resid ya, masukkan ke Y. Kemudian X-nya diisi Z prep. Nah, diisi Z prep. Kemudian klik normal probability plot. Jika sudah, klik continue. Kemudian klik save di sini, save. Centang unstandardized residual, yang residual ya, yang residual. Di klik unstandardized. Kemudian centang yang bawah dihilangkan aja, insert the covariance matrix-nya dihilangkan, biar nggak terlalu banyak output ya.
And then klik continue. Jika sudah, klik OK. Ya, saya akan share output dari SPSS-nya. Baik. Ini teman-teman output dari SPSS-nya. Di sini ada model summary, ada R-square, adjusted R-square. Nah, kemudian di sini ada ANOVA, itu untuk uji F. Kemudian di sini ada koefisien. Nah, koefisien itu ada unstandardized koefisien, ada standardized. Yang analisis regresi nanti kita akan gunakan unstandardized yang ini. Jadi ini adalah konstantanya, ini koefisien setiap variabel independennya. Kemudian kalau standardized coefficient beta itu kalau nanti untuk analisis jalur teman-teman ya. Misalnya kalau misalkan minggu depan kita libur berarti ya tahun depan. Tahun depan kita belajar yang analisis jalur. Kemudian ini ada T itu adalah untuk uji T untuk uji hipotesis ya teman-teman. Kemudian ini yang kemarin output untuk uji multikolaritas. Nah, kemudian yang bawah ini nggak perlu kita gunakan. Terus di sini itu outputnya uji normalitas dan yang ini untuk uji heteroskedastisitas. Nah, nanti hari ini kita fokusnya adalah di uji R-square, kemudian uji F, dan membentuk model regresi serta uji hipotesis ya. Di sini uji T. Nah, sekarang outputnya sudah keluar, tinggal bacanya bagaimana. Saya share dulu untuk PPT-nya ya. Balik lagi. Oke. Nah, ini untuk koefisien determinasi ya, atau uji determinasi R-square. Ini menunjukkan kemampuan seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Nah, di sini yang kita gunakan tuh antara R-square dengan adjusted R-square, teman-teman ya. R-square itu jika data kita yang data yang kita gunakan itu dari sampel, berasal dari sampel, bukan populasi. Kalau dari populasi itu kita gunakan adjusted R-square. Toh angkanya juga tidak terlalu jauh ya, hampir sama. Nah, artinya apa di sini? Misalkan ini dari sampel, berarti kita gunakan R-square. Di sini nilainya 0,665. Artinya sekitar 66,5% Y-nya ini ya variabel dependennya dijelaskan oleh variabel-variabel independennya X1, X2. Sedangkan sisanya berarti 100% dikurangi dengan 66,5%, itu sebesar 33,5% ya, dijelaskan oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian. Itu artinya. Nah, saya lanjutkan dulu interpretasi berikutnya. Habis itu kita akan baca yang output kita ya. Ini untuk R-square, ini masuk di bagian dari intermodel ya. Sebenarnya lebih melihat secara overall itu bagaimana, layak tidak model yang terbentuk. Nah, kemudian ada uji F, itu uji goodness of fit model ya. Nah, ini interpretasi lain, ini menunjukkan uji pengaruh simultan atau uji pengaruh bersama-sama. Mana yang kita ikuti? Ikuti saja pembimbingnya lebih ke arah mana gitu aja teman-teman ya. Karena kita nggak bisa menentukan bahwa yang golongan A itu salah, golongan B yang benar atau sebaliknya. Ya, seperti kalau mungkin di Islam ada organisasi Muhammadiyah sama NU yang paling banyak di Indonesia. Nah, kan mungkin agak sedikit berbeda. Ya, tata cara beribadah dan sebagainya agak ada perbedaan. Nah, itu mana yang benar mana yang salah kita nggak bisa menentukan karena dua-duanya punya dasar ya sama hasilnya. Nah, di sini interpretasi
kalau kita ikuti dari bukunya Hare et al. Kalau saya suka buku yang internasional, punyanya Joseph Hare gitu, dan teman-temannya, itu UGF itu untuk melihat kelayakan model. Ya, di situ tulisannya model fit gitu. UGF atau model fit kalau di bukunya Hare et al. Bukunya tebel segini, tebel, berbahasa Inggris, full statistik ya. Kalau orang manajemen biasanya udah pusing duluan bacanya. Nah, eh, kalau buku-buku Indonesia seperti punya Prof. Yogianto, Sugiono, kemudian Supranto, dan lain-lain, itu sebenarnya juga sudah dijelaskan bahwa ini lebih melihat goodness of it model, tapi bahasa yang lebih diterima oleh para peneliti Indonesia itu lebih ke pengaruh secara simultan atau pengaruh bersama-sama begitu. Nah, nanti yang penting teman-teman konsisten mau pakai aliran yang mana, interpretasi tipe A atau tipe B. Ya, yang penting konsisten. Jadi bedanya itu nanti mulai dari di bab 1 di rumusan masalah. Kalau misalkan kita kan punya harga apakah harga, misalnya punya rumusan masalah 3, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Kemudian apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Dan yang ketiga, apakah suasana toko berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Nah, ini ada 3 pertanyaan. Itu kalau yang alirannya yang non parsial simultan. Nah, ini terkadang ada satu lagi pertanyaan, di mana ini bersama-sama, apakah harga, kualitas produk, dan suasana toko berpengaruh bersama-sama terhadap keputusan pembelian gitu. Jadi ini ya kalau misalkan harga ini pengaruh nggak kalau dia sendirian, terus tanpa adanya kualitas produk dan suasana toko. Terus satunya lagi juga demikian. Kualitas produk ini secara kalau sendirian pengaruh enggak? Nah, kalau mereka bersama-sama kita pertimbangkan ketiganya itu pengaruh enggak? Nah, itu. Jadi ada 4 pertanyaan. Jadi yang golongan parsial simultan ada 4 pertanyaan, yang tidak itu ada 3 pertanyaan. Namun ada juga yang golongan parsial simultan hanya 3 pertanyaan, yang terakhir itu yang bersama-sama tadi tidak ditanyakan, maka di situ tidak pakai UGF gitu. Ya, mending teman-teman ya tegaskan aja dari awal, saya mengikuti interpretasi tipe yang mana. Kalau tipenya non parsial simultan, maka di skripsinya tolong jangan ada kata-kata parsial simultan sama sekali. Nah, uji F-nya itu adalah uji goodness of fit model. Ya, gitu. Nah, di sini ini saya buat hipotesis uji. Ini bukan hipotesis penelitian ya, hipotesis uji. H0 itu variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau model regresi tidak memenuhi goodness of fit model. Nah, ini saya langsung buat 2 interpretasi. Ya, interpretasi pertama tadi, variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Kemudian tipe yang lain, interpretasinya adalah bahwa model regresi tidak memenuhi goodness of fit model atau tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen karena tidak layak. Kalau H0-nya tidak, berarti H1-nya iya, atau H alternatifnya itu iya. Di sini variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, atau interpretasi lainnya, model regresi memenuhi goodness of fit model, dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu interpretasi ya. Ini sudah saya buat atau gitu. Nah, syaratnya H0 ditolak, H1 diterima. Itu jika F hitung lebih besar dari F tabel atau sig F-nya itu kurang dari alfa. Kurang dari 0,05. Sedangkan H1 ditolak, H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel atau sig F-nya lebih besar dari 0,05. Nah, di sini teman-teman, berarti harapan kita itu yang mana? H0 ditolak, H1 diterima, atau sebaliknya? Apa Kan berarti iya, yang kita harapkan kan memenuhi goodness of fit model atau berpengaruh secara simultan juga kan. Nah, itu berarti H0 ditolak, H1 yang diterima. H1-nya itu yang berpengaruh, itu yang kita harapkan. Jadi harapannya ada di sini F hitung ini harus lebih besar dari F tabel, dan sig T-nya harus kurang, sig F-nya harus kurang dari alfa. Alfa kita kemarin 0,05 ya.
Nah, kalau dari SIP-nya aja di sini sudah jelas kurang dari 0,05 ya kan 0,000 itu jauh lebih kecil dari 0,05 berarti hak nolnya ditolak, H1 diterima. Kalau ngecek dengan F tabel F bagaimana atau uji F-nya. Nah, ini F hitung ini bisa dari tabel ANOVA ini adalah nilai F hitungnya 89,293. Sementara F tabel atau tabel F itu teman-teman bisa cari tabel F di internet browsing silahkan atau saya jadi teringat tadi ada yang WA membutuhkan tabel R. Kenapa sih ya? Tidak mau nyoba browsing sendiri padahal banyak loh di internet itu. Belum saya balas karena tadi saya masih di lapangan ya lagi sedang penelitian. Nah, kemudian di sini F tabel itu bisa menggunakan Excel. Kalau saya lebih suka buat ngetik di Excel ya, apa menghitung di Excel itu lebih cepat daripada mencari di tabel F yang kecil-kecil tuh bikin pusing saya. Coba saya bukakan dulu Excel kosongan dan saya beritahu bagaimana cara menghitung F tabel menggunakan Excel. Silahkan teman-teman sambil mencoba juga. Saya ke Excel dulu. Nah, jadi ini teman-teman untuk cara mencari nilai F tabel. Oke, teman-teman ya, ini sama dengan, jadi caranya diketik sama dengan F, ketik ya, F, I, N, V yang tanpa titik ya. F, I, N, V. Jadi bukan F titik I, N, V, tapi F, I, N, V yang langsung. Diklik ini rumusnya, nah kan yang diminta probability di F1 sama di F2. Probability-nya itu alfa yang kita gunakan, berarti 0,05. Kemudian itu titik koma ya dari rumusnya ini, ikuti di Excel masing-masing. Kalau misalkan di sini bukan titik koma tapi pakai koma, maka 0,05-nya pakai titik. Nah, DF1-nya itu adalah jumlah variabel bebas. Nah, kalau yang di slide tadi kan jumlah variabel bebasnya 2. Kemudian kita ikutin yang di sini ya. Kita ikutin yang di, bukan yang di SPSS, tapi yang di slide saya. Untuk latihan dulu, nanti slide itu baru yang output SPSS kita. Nah, di sini, ini DF1 itu ini. Yang di sini regression, nah ini ada DF, ini DF1-nya itu adalah 2. Artinya jumlah variabel bebasnya ada 2. Di sini ada X1 dan X2. Kemudian DF2-nya itu yang 90 ini, yang di residual ya. Yang 90 ini. Ini dari mana? Jadi jumlah dari sampelnya itu ini berarti 93 aslinya dikurangi 1 jadi 92 dikurangi jumlah variabel bebasnya 2 sehingga ketemu 90. Jadi ini aslinya N-nya ada 93 teman-teman ya. Jadi 90 N dikurangi 1 dikurangi jumlah variabel bebas ya. Jadi 93 kurangi 1 92 dikurangi 2 sama dengan 90. Nah, ini saya kembali ke Excel. Sudah ada yang menghitung ketemu berapa? Ini 90 ya. Nah, ini kita enter. Ketemunya adalah 3,0977. 3,0977 itu adalah F, F tabel ya. F tabel. F tabel. Nah, kemudian kita bandingkan dengan F hitung tadi. F hitungnya 89,293. Itu jauh lebih besar. Karena jauh lebih besar dari 3,0977 tadi berarti hak nolnya ditolak, H1 diterima. Kan F hitung lebih besar dari F tabel atau sig F-nya ini kurang dari alfa. Paham ya? Ada yang mau bertanya? Ini saya harus banyak minum panas-panas ya. Sudah pusing dari tadi, nggak hilang-hilang. Silakan teman-teman. Sudah? Kita lanjutkan aja dulu. Baik. Nah, sekarang pembentukan model regresi, teman-teman ya. Nah, tadi kita punya output yang koefisien yang sempat saya jelaskan. Untuk regresi linear berganda, kita gunakan
yang B ya, yang unstandardized coefficient. Sedangkan untuk analisis jalur nanti menggunakan yang beta. Kita gunakan yang ini sekarang. Nah, ini model secara umum tuh begini, teman-teman ya. Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus error. Kalau ada X3-nya ya berlanjut plus B3 X3. Kalau ada B4 ya lanjut plus B4 X4 plus error. Nah, B0-nya ini adalah konstanta regresi, berarti ini nilai konstan ya, 12,743. Ya, kita masukkan sini. Kemudian B1 adalah koefisien dari X1. Di sini nilainya 0,859. Positif ya. Nah, berarti jangan lupa tetap diberi X1 karena X1 ini adalah variabelnya. Kadang teman-teman lupa, ininya nggak ada, jadi cuma angka jadi dijumlahkan. Otomatis kan memang bisa dijumlahkan kalau nggak ada variabelnya. Nah, kemudian plus B2-nya berarti koefisien dari X2 0,200 X2 plus error. Ada yang begini aja, ada yang plus error. Nah, ada juga yang plus ditambahkan nilai 4,598 ini. Tapi kalau saya kurang setuju di situ ya. Nah, itu memang pendapat namanya interpretasi orang tuh cukup beragam dan banyak pengikutnya dan memiliki apa ya? Kepercayaan yang kuat juga sehingga juga sampai saat ini terjadi perbedaan yang tajam gitu dan nggak ada yang mengkritisi ya nggak ada mengkritisi yang tajam yang kuat mungkin nanti dari sisi matematika ya Bu Nuril kebetulan orang matematika coba ini misalkan ini plus 4,598 secara matematika kalau ini plus 4,598 maka 4,598 di belakang itu kan berarti bisa dijumlahkan dengan 12,743 ini secara matematis karena sama-sama tidak mengandung variabel sama-sama konstanta. Terus masalah yang kedua kenapa yang dimasukkan kok 4,598 aja ini kan standar errornya dari konstanta. Sementara di model ini kan ya ada X1, ada X2. Kenapa yang standar errornya X1, X2 tidak dimasukkan juga? Ya kan kasihan jadi anak tiri ya, kan diikut sertakan. Nah itu yang janggal kalau menurut saya. Tapi ada pihak-pihak tertentu atau yang memang kepercayaannya di situ loh. Ini kan manajemen bukan matematika. Jadi artinya di sini itu plus itu ya dan lain-lainnya sepanjang error yang ini. Tapi kenapa kok ini nggak dimasukkan juga? Itu disepakati pokoknya itu tadi. Ini manajemen bukan matematika. Jadi nggak terjawab ya pokoknya ngotot ini manajemen bukan matematika nggak sama gitu. Jadi lucu. Interpretasinya gimana? Itu interpretasinya jadinya gini mereka. Y ini sama dengan konstan 12 ditambah sekian-sekian plus dan lain-lain gitu. Jadi selain kalau nggak ada variabel lain itu Y-nya ini konstan. Keputusan pembelian sudah konstan sekian. Dengan adanya variabel akan meningkat sekian. Plus tambahan yang lain-lain DLL. Jadi plus error ini adalah dan lain-lain. Ada yang menginterpretasikan seperti itu. Ya, kalau bisa kita tetap bukan di jalan yang benar ya, tapi maksudnya yang lebih logis menurut saya ya. Jadi walaupun kita manajemen, ini kan juga model matematika. Masa karena ini punyanya manajemen ini model matematikanya berarti ini bukan punya matematika salah terus kita bikin model matematika tersendiri menurut keyakinan kita sendiri dan itu dibenarkan itu ya kurang pas ya itu tadi jadi mungkin teman-teman nanti akan menjumpai sebagian terus kalau gitu gimana Bu ya sudah ikutin aja pembimbingnya kembali gitu kalau ingin cepat terus ikutin pembimbingnya nah kalau pembimbingnya alirannya yang plus errornya itu dikasih angka 4,598 sementara pengujinya sebaliknya mungkin pengujinya seperti saya ini tetap tulis error gitu aja nah itu gimana ya biar cepat lulus nanti revisinya yang ke penguji ngikutin yang sarannya penguji, yang ke pembimbing ngikutin sarannya pembimbing penting dapat tanda tangan. Yang dikumpulkan yang mana? Kalau bisa yang dikumpulkan yang sekiranya logis gitu aja deh. Ya, kalau bisa ini bukan yang plus 4,598 kan sama-sama nilai kan, sama-sama konstanta jadinya. Itu kan bisa dijumlahkan kalau secara matematika. Kurang tepat menurut saya. Jadi plus error gitu aja. Atau nggak usah pakai error seperti ini aja boleh. Ya, itu karena nanti akan jadi contoh buat adik-adik yang
adik-adik nanti ya kalau waktu buka skripsi kakak tingkat loh. Ini kan seperti ini biasanya ngikutin. Biasanya gitu, nggak pernah saya menguji. Nah, kemarin ini saya lihat dari kakak tingkat namanya siapa, itu pengujinya Bu Widya tuh diluluskan kok Bu. Repotnya itu ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini artinya apa? Ini loh hasil teman-teman ya. Ini harus diartikan. Apa ini artinya? Nah, kalau Y ini sama dengan 12,743. Ini adalah suatu konstanta. Artinya coba, misalkan X1-nya ini 0, nggak ada. X2-nya juga 0. Ini kan dikalikan jadinya 0. Artinya tanpa adanya X1 dan X2, maka Y sudah bernilai positif sebesar 12,743. Tinggal interpretasinya apa itu? Tergantung kasusnya. Nanti kita akan belajar melalui kasus yang kita gunakan ya, yang di SPSS tadi kan harga kualitas produk. Kalau ini kan cuma X1, X2 kita nggak tahu ini apa. Nah, atau misalkan di sini adalah kinerja karyawan. Ini dipengaruhi oleh motivasi kerja dan disiplin kerja. Dan ini motivasinya yang tinggi ya, 8,9. Artinya apa di sini? Misalkan X1-nya 0, X2-nya 0. Artinya tanpa memiliki motivasi maupun kedisiplinan, artinya dia nggak disiplin atau disiplin terus nggak ngurus, itu sebenarnya dia sudah memiliki kinerja yang positif. Nah, dengan dia memiliki motivasi yang semakin tinggi, ini kan pengaruhnya positif ya teman-teman. X1 pengaruhnya positif, artinya semakin tinggi X1 maka akan semakin tinggi Y-nya. Semakin tinggi motivasi maka akan semakin tinggi kinerja. Nah, adapun kenaikan satu satuan dari motivasi, maka akan meningkatkan kinerja sebesar ini ya, sebesar koefisiennya, sebesar 0,859 satuan. Nah, jangan lupa ada satuan. Karena ini satuannya kan nggak ada, bukan kilogram, bukan sentimeter, bukan begitu kan. Itu jadinya meningkatkan 0,8 meningkatkan kinerja sebesar 0,859 satuan gitu ya. Nah, kemudian tadi di sini motivasi sini disiplin tadi ya. Maka semakin disiplin orang tersebut, maka kinerjanya juga semakin tinggi. Karena pengaruhnya ini positif. Ya, kalau pengaruh positif kan berbanding lurus ya. Semakin tinggi X-nya, maka semakin tinggi Y-nya. Adapun kenaikan bisa kenaikan satu satuan dari disiplin akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,200 satuan. Begitu. Nah, ini diinterpretasikan di skripsi. Nanti akan Ibu beri contoh yang ini ya, yang di skripsinya langsung di bab 4-nya seperti apa. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu pengaruhnya positif seperti ini, yang perlu dicari lagi adalah pengaruhnya tadi signifikan atau enggak. Nah, ini yang masuk di hipotesis biasanya. Untuk yang hipotesis penelitian itu harus konsisten dengan rumusan masalah dan tujuan. Jadi kalau teman-teman tadi ada 3 rumusan masalah, maka tujuannya juga harus 3, hipotesisnya juga 3. Ya, kalau di sini ada 2 variabel, misalkan teman-teman bukan yang aliran parsial simultan, berarti ya 2 ya, ada 2 rumusan masalah, 2 tujuan, kemudian 2 hipotesis. Hipotesisnya biasanya begini, kalau satunya tadi motivasi, berarti motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Karyawan mana tinggal tambahkan. Ini juga gitu. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Apa itu signifikan? Pengaruh signifikan artinya pengaruh yang besar atau pengaruh yang sangat berarti atau pengaruh yang kuat gitu ya. Bahasa lainnya kalau bahasa pakai statistik itu lebih kata-kata signifikan dan tidak signifikan. Nah, untuk mengetahui itu kita gunakan uji T, teman-teman ya. Jadi ini pengaruhnya positif signifikan atau enggak, itu cek dari uji T-nya. Gimana cara ngeceknya? Ini kita membuat uji hipotesis juga seperti di uji F, tapi di sini lebih ke signifikan atau tidak signifikan atau berpengaruh secara parsial. Kemarin sepertinya saya sudah merevisi ini ya, yang 2 interpretasi. Terus saya waktu nge-search juga pakai yang lain nih. Terlalu banyak saya copy-copy, terus mana yang saya ganti itu mesti kelewat. Ya, jadi H0 ini pengaruh variabel independen tidak signifikan atau pengaruh atau kemarin sudah saya ini tapi nggak saya sorry stop sharing sih.
Tidak saya save ya revisinya. Oke, coba mumpung ingat jadi sekarang aja langsung. Ini interpretasi lainnya adalah apa tuh? Variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Nah, ini yang ininya interpretasi lain berarti variabel independen berpengaruh secara parsial. Bu, suaranya. Oke, masih mute ya. Iya. Maaf. Oke ya teman-teman, jadi ini sama seperti di uji F tadi. Kalau untuk aliran parsial simultan itu di sini di hipotesisnya itu adalah variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen, sementara H1-nya berpengaruh secara parsial. Namun yang aliran non parsial simultan itu ini lebih langsung ke pengaruh signifikan dan tidak signifikan. Ya, jadi pengaruh variabel independen tidak signifikan, yang H1 itu signifikan. Oh iya, sama susunya ini ya. Mau pakai susu nggak? Koko crunch-nya? Oh enggak. Oke. Mam sendiri ya, anak pintar. Ya, oke. Nah, di sini syaratnya H0 diterima atau H1 ditolak jika T hitungnya berada dalam rentang min T tabel hingga plus T tabel. Atau sig T-nya lebih besar dari 0,05. Berarti ini yang tidak kita harapkan ya, karena kan tidak signifikan. Tapi kalau hasilnya ternyata memang seperti itu, ya tetap kita terima gitu. Nah, kemudian di sini H0 ditolak, H1 diterima jika T hitung tidak berada dalam rentang min T tabel sampai plus T tabel. Ini agak berbeda dengan uji F, karena uji F itu uji satu arah, sedangkan uji T uji dua arah ya, kanan kiri, karena kan ada pengaruh positif negatif. Nah, di sini untuk T hitung juga dari outputnya SPSS itu ini, jadi per masing-masing variabel. Nah, ini karena kan setiap variabel muncul sendiri-sendiri, makanya sebagian expert itu menyatakan bahwa ini adalah pengaruh parsial, pengaruh sendiri-sendiri setiap variabel independennya. Sementara UGF kan jadi satu, jadi dianggap sebagai pengaruh parsial. Nah, kalau dari situ sebenarnya juga nggak ada yang salah, makanya mana yang salah, mana yang benar itu nggak ada ya, masing-masing punya dasar interpretasinya. Nah, kemudian atau dilihat dari signya sini, teman-teman. Tadi kan kalau sig kurang dari 0,05 berarti kan H1 diterima artinya berpengaruh secara signifikan. Kalau dari signya aja ini sudah terlihat bahwa X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y, kemudian X2 juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Jadi kalau tadi kita X1-nya adalah motivasi, X2 disiplin kerja, kemudian Y-nya kinerja karyawan, di sini berarti motivasi kerja itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Demikian juga untuk yang disiplin kerja. Bedanya di sini yang paling signifikan itu yang signya ini yang paling rendah. Ya, ini kan 0,000, di sini 0,04. Atau kalau dari T-nya yang tinggi, nah ini kan 12, sementara satunya 2. Atau dari nilai betanya, kalau mau dibandingkan, berapa perbandingan kekuatan antara X1 dengan X2, gunakan nilai beta. Ini kan kalau dibulatkan 800, ini 200. 800 banding 200 itu kan berapa? 4:1 ya. Nah, ini 4:1. X1 dengan X2 itu kekuatannya. Kekuatan mempengaruhi kinerja karyawan itu 4:1. Jadi benar-benar yang paling kuat itu adalah motivasi, baru disiplin. Orang yang motivasinya tinggi walaupun dia nggak disiplin, itu kinerja karyanya tinggi, misalkan begitu. Ya, mungkin seperti saya tidak disiplin ya orangnya. Ya, ya nggak disiplin soalnya emang
ambil semi jadinya pokoknya jam kerja terpenuhi, mau datang kapan keluar kapan. Ya. Oke, ini kalau online terpaksa disiplin ya, karena sama Bun Dulu langsung dipecuti, ayo Bu Widya ngajar. Ya, nah itu. Nah, tapi motivasinya tinggi, jadi tetap kinerjanya bagus walaupun nggak disiplin. Ada kan yang seperti itu. Ada juga yang motivasinya tinggi, disiplin kerjanya juga tinggi dan sebaliknya untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Kalau disiplin aja nggak ada motivasi kok kayaknya gimana ya? Kalau nggak motivasi itu saya kira memang hal utama yang mendasari kita mau bekerja keras ya. Motivasi itu kan ada dua model indikator, indikator reflektif dan formatif. Kalau yang reflektif itu mencerminkan dia motivasinya kuat itu biasanya kalau kerja itu selalu happy, bawaannya senang, gembira, semangat seperti itu. Sementara kalau yang formatif, model formatif itu yang membentuk dia menjadi memiliki motivasi tinggi itu adanya kebutuhan akan income, barangkali utangnya banyak ya. Kemudian kebutuhan penghargaan, karena kalau nggak kerja kan dipandang sepele sama tetangga gitu. Kemudian kebutuhan sosialisasi, kebutuhan rasa aman dan lain-lain itu yang lebih formatif. Nah, itu saya kira terutama indikator yang tipe kedua tadi itu sangat membentuk motivasi ya, karena itu motivasi jadi tinggi sehingga kinerjanya tinggi gitu. Nah, teman-teman, eh untuk sekarang itu tadi kalau dilihat dari nilai SIK-nya ya, SIK T-nya. Nah, sekarang dari uji T-nya bagaimana? Nah, ini seperti yang tadi untuk uji F ya. Hanya saja sekarang lebih simpel. Coba ini bisa dicari di tabel T, tapi sama aja. Saya kurang suka nyari di tabel kecil-kecil itu ya. Jadi saya lebih suka langsung pakai Excel begini. Kalau tadi FINV, sekarang adalah TINV. Nah, kalau kita klik TINV diminta probability-nya 0,05, kemudian titik koma. DF-nya di sini adalah DF2. Berarti kalau yang di slide saya itu yang 90 ya teman-teman. Yang 90. Nah ini kalau kita enter ada 1,98. Nah ini kita bikin dua teman-teman ya. Karena uji dua arah dibuat min sama dibuat plus. Ya. Ini coba saya buat di sheet yang lain. Value aja ya. Nah, kemudian di sebelah sini. Besarkan biar kelihatan. Nah, ini dikasih negatif. Ini dikasih negatif. Saya kasih petik dulu biar nggak jadi ini ya. Nah, ini negatif. Kemudian di sini positif. Ini adalah positif. Hmm. Nggak bisa. Oke. Nah, atau saya inikan aja ya, biar nggak terlalu panjang. Saya buat di sini min 1,987 gitu aja ya, biar nggak terlalu lebar. Nah, kemudian jaraknya di sini adalah plus 1,98. Yes. 987. Keliru. Nah, di sini kita isi dari tabelnya ya, dari tabel uji T-nya yang atau T hitungnya. Kalau dari output yang di slide saya, di sini ada 12 ya, 12,202 dan 2,942. 12,202. Coba di sini ini adalah rentang min T tabel sampai plus T tabel. Nilai 12, 12, berapa tadi? 12,202 itu ada di mana? 12 berarti ada di sebelah kanannya sini kan ya. Ini kan positif sekian.
Kalau ini adalah suatu Bu, koordinat, maaf menyela Bu. Layarnya nggak kelihatan Bu. oke, baik. Ya. Nah, 12 mungkin di sini. Atau ini saya tuang 2 deh, nggak apa-apa. Karena nilainya kebetulan tidak di antara ya. Nah, ini yang nilai di antara min T tabel sampai plus T tabel. Jadi ini adalah min T tabel, sementara di sini adalah plus T tabel. Nah, nilai T hitungnya, nah ini T hitungnya kebetulan dia ada di sebelah kanan. T hitung, ini nilainya karena 12,202 tadi ya. Terus satu lagi itu 2,942. 2, juga sama di sini. 2,942. Nah, nilai T hitung ini kan tidak berada di antara sini toh, tidak di sini. Nah, tidak berada di sini, tapi di luarnya. Kalau di luarnya, nanti saya kasih warna lain coba ya. Kalau di luarnya itu antara di sini sama di sini. Nah, kalau di area yang kuning ini, misalkan nilainya min 1,1 itu di sini. Itu berarti tidak signifikan. Namun kalau di luar rentang ini, itu signifikan. Nah, ini kan di luar rentang ini. Ada di sebelah kanannya ini. Itu berarti signifikan. Atau di sini boleh juga kalau kita menggunakan sayap kanan, ekor yang kanan ya. Arah kanan itu arah positif ya maksudnya. Di sini berarti T hitungnya lebih besar dari T plus T tabel ya. T hitungnya lebih besar dari T tabel. Tapi kalau di area sini, T hitungnya harus lebih kecil dari T tabel. Min tapi ya, dari min. Jadi kalau di sini, T hitung itu harus lebih kecil dari min T tabel. Soalnya di sini pasti akan negatif. Itu baru dia uh, signifikan begitu. Nah, ini teman-teman nanti di contohnya itu akan lebih jelas karena kita juga membuat gambar lengkung gitu, dua ekor ya, dua arah, itu akan lebih kelihatan ya. Nah, sekarang itu sebenarnya artinya ya, arti terakhir hasil dari analisis data kita itu hasil yang utama di skripsi teman-teman nanti. Jadi ini pengaruhnya apa? Pengaruh positif signifikan, dan ini yang lebih tinggi yang X1 dibanding X2. Artinya apa? Ini. Terus secara manajemen bagaimana? Misalkan teman-teman adalah seorang manajer, maka apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan? Dilihat dari hasil penelitian ini. Itu adalah implikasi manajerialnya. Nah, berarti kalau manajer ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka hal utama yang harus ditingkatkan adalah motivasi kerja karyawan. Nah, motivasi kerja karyawannya seperti apa biar lebih meningkat, itu yang jadi PR. Kemudian yang kedua baru disiplin. Nah, bisa dilihat juga kan ini motivasi kerja ini ada beberapa indikator yang mengukurnya. Nah, indikator mana yang paling lemah yang perlu ditingkatkan biar kinerjanya juga makin meningkat kalau motivasinya meningkat. Nah, itu dicek dari jawaban respondennya. Yang di awal, yang di statistik deskriptif jawaban responden. Itu kan ada rata-rata kan. Nah, rata-rata yang paling rendah itu disarankan berarti untuk ditingkatkan. Jadi hasil analisis itu bisa tarik kesimpulan maupun saran. Jadi bisa digunakan nanti untuk pegangan di bab terakhir, bab berapa itu? Kalau skripsi berarti bab 5. Ya, nah sekarang kita coba kita interpretasikan dari hasil analisis kita di SPSS. Ya, teman-teman. R square. Nah, tadi sudah saya jelaskan arti dari R square. Kalau ini adalah penelitian yang menguji pengaruh ya, pengaruh harga tadi kualitas produk dan store atmosfer atau suasana toko terhadap keputusan pembelian.
dengan R square 0,758. Ini kalau datanya dari sampel, berarti kita ceknya yang R square 0,758. Artinya apa? Ayo, siapa? Ayo, harus aktif dong. Jangan ibu aja yang ngoceh ya. Biar tahu tingkat pemahaman, tadi sudah saya jelaskan yang dari data yang di slide. Nah, sekarang yang dari hasil praktikum kita. Artinya apa, Tan? Yuk, silakan. Tadi nilainya berapa? Ada yang nggak ikut praktikum ya? Berarti saya buka aja ini. Silakan, ayo teman-teman. Apa artinya R square 0,758? Tadi kan sudah saya jelaskan. Kalau dari hasil analisis yang barusan kita lakukan tadi di SPSS. Saya Bu, coba Bu ya. Oke, silakan. Mbak Ketut Aryani ini kalau aktif banget nanti auto A ya. Sebelum UAS sudah A Makasih duluan banyak ya. Bu. Oke, silakan Mbak. Arti R square yang model semeri itu ya Bu ya. Ya, Yang 0,758%. yes. Eh, Oh, no, belum ada persennya itu. Maaf. 0,758. Ya, Yes, square yang artinya kolom apa? per square. Itu artinya keputusan pembelian variabel Y-nya dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang sebelumnya yang 3 variabel itu, Bu. Nah, terus 0,758-nya artinya apa itu? Itu yang 0,758. Iya. Yang seharusnya apa ya? Yang lain kan ada misalnya berapa sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar yang kita masukkan tadi. Ini Mbak Rian ini paham tapi belum bisa merangkai kalimat aja. Bagaimana, Bu? Oke, jadi Bantu, Bu, tolong, R Bu. square, enggak apa-apa, kan baru kenalan dengan R square ya, Ya. baru kenalan. Nah, R square di sini sebesar 0,758 artinya bahwa sekitar 75,8%. Nah, kalau udah jadi persen berarti bukan 0,758 tapi 75,8%. Ya, sekitar 75,8%. Keputusan pembelian dijelaskan oleh harga, kualitas produk, dan suasana toko. Sedangkan sisanya berarti 100% dikurangi 75,8% berapa? 24,2% dijelaskan oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian. Begitu ya. Nah, itu kalau misalkan datanya dari sampel. Nah, kalau datanya dari populasi, berarti kita gunakan adjusted R square. Ayo, siapa selain Mbak Riani? Artinya apa ini? Kan sama aja dengan tadi, hanya saja kita menggunakan uh, yang adjusted R square. Siapa? Artinya apa berarti? Udah angka doang. Ayo, ada yang mau berdiskusi? Halo, Mbak Via? Iya, teman-teman. Masa yang aktif cuma Mbak Ketut doang, yang lain. Ini ada Mas Ido Rapa ini on cam. Yang terkadang terkadang sesekali muncul tuh ada Mas Anis juga. Ayo, Mas Anis biar dapat A juga. Mas Anis nih biasanya juga aktif. Iya, makanya. Masih Ayo memahami, Mas, Bu. Coba memahami, Bu. masih Mas memahami. Oke. Ya, nah. Jadi ini artinya sama aja dengan yang sebelah, hanya saja karena ini basisnya dari populasi gitu aja. Datanya dari populasi bukan dari sampel. Ya, jadi adjusted R square 0,75 itu artinya sekitar 75% keputusan pembelian itu dijelaskan oleh harga, kualitas produk, dan suasana toko. Sedangkan sisanya berarti 25% itu dijelaskan oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian. Jadi begini loh, ya. Misalkan saya tuh punya kafe sekelasnya Fosco Cafe. Fosco Cafe ini sedang mengalami penurunan penjualan. Nah, kemudian saya manajernya misalkan.
ini kira-kira apa sih yang membuat mereka, para konsumen atau pelanggan itu kok jadi berkurang, nggak membelinya itu frekuensi pembeliannya kok jadi berkurang, kok volume penjualan jadi menurun. Nah, kan itu apa sebenarnya yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka saat ini. Nah, kemudian teman-teman membantu, Bu, saya carikan, Bu, kira-kira apa ya yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, akhirnya teman-teman melakukan prasurvei. Nah, ini pentingnya prasurvei. Karena nilai di sini itu baru dianggap pengaruhnya besar jika nilainya minimal 0,67. Itu baru dianggap pengaruhnya besar. Ini menurut Chin dalam Here et al. 2014 ya. Itu rujukannya. Saya sukanya pakai punyanya Here memang. Nah, ini kalau 75,8% itu berarti kan besar. Nah, ini tadi, teman-teman akhirnya melakukan prasurvei, datang ke kafe, ngobrol sama pelanggan atau konsumen yang di sana. Mbak, sering ke sini nggak? Ya, sesekali sih. Kenapa kok sesekali? Soalnya mahal. Nah, kalau kata-kata ada yang bilang mahal, berarti mungkin masalahnya adalah pada harga. Kalau nggak tiap hari. Nah, sering ke sini nggak? Sering sih. Ngapain kalau ke sini ya? Terkadang kerja juga nyambi di sini gitu kan. Di situ Posko Cafe itu banyak orang bekerja itu sambil laptopan, kemudian sambil zooman itu di situ. Jadi saya suka suasana tokonya, suasana kafenya di sini asik, nyaman, kemudian AC-nya nggak terlalu dingin, terus apa itu pencahayaannya pas, terus kalau saya buat zooman itu backgroundnya bagus, terus wajah saya jadi kelihatan bersinar, bla bla bla. Berarti suasana tokonya di situ nyaman buat mereka. Kemudian ada juga yang mengeluhkan, ini sih kualitas produk, ya maksudnya biasanya nggak langsung kualitas produk. Seneng sih di sini, cuman jarang di sini soalnya kan ya banyak kafe selain di sini, kemudian menu-menu yang ada di sini tuh ya itu aja masalahnya, nggak ada inovasi yang baru tuh nggak ada. Walaupun di sini suasananya lumayan, tapi terkadang toiletnya itu kurang bersih kalau pas lagi rame. Nah, itu kan berarti masalah. Ada protes ya di masalah suasana tokonya. Kemudian kualitas produknya, menunya yang kurang. Kalau harga sih nggak masalah buat saya. Wah, jadi jadi di sini warna-warni kan ya. Oh, ada yang mempermasalahkan harga, ada yang tidak. Ada yang mempermasalahkan suasana toko, ada yang enggak. Ada yang ini jangan-jangan ini yang bermasalah. Sebenarnya ini pelanggan atau konsumen itu lebih banyak mengeluhkan atau lebih banyak yang ini loh alasan saya datang ke sini tuh karena harganya mahal, misalkan gitu. Atau suasana tokonya yang nyaman. Apakah suasana toko benar-benar nyaman atau tapi ada keluhan? Nah, bisa jadi fenomena-fenomena tersebut yang memang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ya, jadi akhirnya teman-teman cari penelitian terdahulu dari jurnal-jurnal ilmiah untuk menjadi rujukan penelitian terdahulu. Oh iya, di penelitian terdahulu itu harga itu katanya berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Tapi kok ada juga yang bilang tidak signifikan. Ini benar yang mana lah? Itu ada gap empiris. Karena ada gap empiris, berarti penting teman-teman untuk membuktikan lagi kalau di objek teman-teman kira-kira harga itu pengaruh apa enggak. Kemudian dari suasana toko, oh iya, suasana toko, suasana kafe itu ternyata berpengaruh signifikan pada keputusan pembelian. Kalau di objek penelitian teman-teman tadi yang di kafe teman-teman itu kira-kira pengaruh apa enggak? Signifikan nggak pengaruhnya? Terus bagaimana dengan kelas dari jangan-jangan tiga hal itu memang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, kemudian teman-teman melakukan penelitian dan menganalisis ternyata nilai R square-nya 0,758 ini besar loh. Berarti dari 100% masalah keputusan pembelian itu tadi sudah diselesaikan oleh teman-teman 75% ini loh. Faktor 75%-nya dari keputusan pembelian itu ternyata yang mempengaruhi tiga hal ini. 25%-nya yang hal yang lain. Entah itu lokasi atau mungkin digital marketingnya atau yang lain. Tapi 75% itu harga, suasana toko, dan keputusan pembelian. Tapi ini besar. Tiga variabel ini besar pengaruhnya pada keputusan pembelian. Ini cukup untuk menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen. Berarti manajer harus bagaimana? Ini berkebalikan jika misalkan R square-nya justru 0,25. Artinya 25% menyumbangnya. Dari 100% masalah saya. Teman-teman hanya menyumbang, inilah Bu kira-kira yang mempengaruhi ini. Itu berapa persen? Cuma 25%. Waduh, yang ngeluh toh.
Ya, nah terus masalahnya apa sebenarnya yang mempengaruhi keputusan pembelian? Oh, yang 3 tadi cuma 25%. Berarti kan ada 75% hal lain yang lebih kuat mempengaruhi keputusan pembelian, sementara enggak teman-teman teliti gitu. Makanya semakin tinggi R-square itu semakin bagus. Ya, tapi wajarnya memang ya sampai 0,95 lah ya, itu paling tinggi itu gitu, 0,96. Di atas itu kok agak jarang ya. 0,98 pun mungkin terjadi, tapi biasanya asumsi klasik nggak terpenuhi. Ya, jadi nilai segini itu sudah sangat besar teman-teman, karena sudah melebihi 67%. Nah, itu kalau menurut ahlinya ya, yang here et al. Tapi juga ada penguji, mungkin nanti mintanya harus lebih dari 50%. Tapi nggak ada dasar bukunya ya, nggak ada dasar tuh teorinya siapa, nggak ada. Itu menurut uh, pemikiran beliau-beliau sendiri, bahwa paling nggak itu 50% dari masalah terselesaikan gitu loh. Udah jelas ini yang mempengaruhi. Jadi harus di atas 50%. Nah, kalau udah 75% itu berarti bagus. Gitu teman-teman. Jadi yang membuat R-square tinggi atau rendah itu bergantung pada pemilihan variabelnya, variabel X-nya. Nah, bisa menemukan variabel X yang tepat itu jika teman-teman melakukan prasurvei, penelitian prasurvei. Itu tadi ya, kita coba langsung ke kafenya, kemudian ngobrol sama pelanggan atau konsumennya untuk mencari yang terucap dari mereka itu apa, dan itu kira-kira variabel apa, terus baru didukung oleh penelitian terdahulu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Masih aman? Ini Masih amannya aman? paham apa enggak ya? Jangan-jangan bingung ini. Masih aman? Ulang-ulang lagi nanti Bu dipelajarin Bu. Ya, nanti habis ini kan masih saya tunjukkan yang di bab 4-nya. Ini masih kita jadi nanti otomatis saya menjelaskan 3 kali, semoga benar-benar paham ya. Nah, kemudian berikutnya adalah uji F, teman-teman. Nah, tadi sudah saya ajarin gimana cara melakukan uji F. Cukup. Pertama dilihat dari nilai sig F-nya. Jika kurang dari 0,05 berarti H0 ditolak, H1 diterima. Artinya model yang terbentuk memenuhi goodness of fit model atau model regresi yang terbentuk itu dapat digunakan untuk memprediksi Y-nya. Bisa dipercaya atau bisa digunakan begitu. Atau kalau interpretasi lain tadi apa? Variabel-variabel independennya ini, ya, harga, kualitas produk, dan suasana toko berpengaruh secara bersama-sama atau secara simultan terhadap keputusan pembelian. Jadi kalau bareng-bareng mempengaruhi, nggak bareng-bareng belum tentu gitu. Nah, ya, kalau dilihat dari uji F-nya gimana? Kita gunakan Excel. Kalau menggunakan Excel, F ini DF satunya 3, DF 2-nya 96. Berapa F hitungnya? F tabelnya berapa? Jadi sama dengan F INV. Ini sengaja nggak saya tunjukkan. Ini keluar nggak Excelnya di teman-teman? Coba teman-teman hitung sendiri pakai Excel. DF satunya 3, DF 2-nya tadi 96 ya kan. 2,699. 2,699 yang di sini 100, jauh lebih besar dari 2,699. Berarti F kok nemu aja sih jajan dari F hitung itu jauh lebih besar dari F tabel. Sehingga memenuhi goodness of fit model ya, karena H0-nya yang H0 ditolak, H1 diterima. Nah, kemudian berikutnya koefisien. Nah, ini gimana membentuk model regresinya? Coba saya copy, saya masukkan ke Word. Ya, teman-teman, ada yang mau membentuk model regresinya? Gimana model regresinya? Yang utama kan atau model umumnya kan begini. Y sama dengan apa? B0 plus B0 plus B1 X1 ya, B1 X1 plus B2 X2 karena ada 3 di sini nanti plus B3 X3 plus error ya. Berarti yang kita gunakan kan ini ya.
Jadinya gimana teman-teman? Nah, coba ini hasil temuan utamanya. Harus benar. Enggak, taruh di sini dong. Potong ya. Gimana? Y sama dengan B0-nya berapa teman-teman? Ayo dong, jangan cuman dengerin aja, harus aktif ya. B0-nya tadi kok konstanta ya. Berapa ini? 6,829. Oke, 6,829 plus B1-nya berapa? Koefisien harga? Ini min 0,062 ya, Min teman-teman. 0,62. Yes, 0. Nah, ini karena ini 0,062. saya ganti langsung min. Jadi min 0,062. X1 ya. Jadi ini masih mengandung X1. Kemudian kualitas produk berarti plus ya. Plus 491. Oke, X2 ditambah 451. X3 plus error. Ya. Nah, sekarang silakan diinterpretasikan. Atau langsung aja di sini. Ini signifikan tidak? Signifikan tidak ini? Kalau signya lebih dari 0,05 signifikan atau tidak? Signifikan atau tidak? Kalau lebih dari 0,05 itu tidak signifikan. Ya, di sini X1-nya berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Ini kita langsung dari signya aja loh. Kemudian kalau X2 berpengaruh, kok positif. Ini negatif ya pengaruhnya yang X1. Negatif tetapi tidak signifikan. X2-nya berpengaruh positif dan signifikan karena di sini dari signya aja kelihatan kurang dari 0,05 diuji T-nya. Signifikan, kemudian X3-nya apa? Berpengaruh positif dan signifikan. Nah, coba dari sini. Ini ada konstanta regresi ya. Kalau ini saya tutup. Ada konstanta regresi bernilai 6,829. Artinya apa? Artinya apa? Jadi kalau ini nggak ada gitu loh. Berarti ini kan X1 harga. Berarti tanpa mempertimbangkan harga, kualitas produk, dan suasana toko, sebenarnya konsumen itu sudah memiliki keputusan pembelian yang positif dan konstan sebesar 6,829 satuan. Ini sebenarnya disebabkan oleh faktor lain, bukan E-nya yang jadi dan lain-lain, tapi justru dan lain-lainnya yang ini. Ini faktor lain yang menyebabkan B-nya positif dan konstan. Kemudian dengan mempertimbangkan harga, ini ternyata harga berpengaruh negatif. Artinya apa? Kalau X1 atau harganya meningkat, maka Y-nya justru akan menurun. Ya, kan pengaruh negatif itu berbanding terbalik. X1-nya meningkat, Y-nya justru menurun. Menurunnya tapi tidak drastis, di sini kecil ya, sebesar 0,06 2 satuan di setiap peningkatan X1. Jadi kalau harga dinaikkan 1 satuan, maka Y-nya akan menurun sebesar 0,06 satuan. Nah, sementara X2 di sini positif 0,491. Artinya apa? Nah, yang awalnya keputusan pembelian itu konstan positif 6,8 dengan mempertimbangkan kualitas produknya, maka akan semakin meningkat, semakin tinggi keputusan pembeliannya. Nah, di setiap peningkatan satu satuan kualitas produk akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,491 satuan. Demikian juga untuk yang X3 ya. Nah, di sini 0,451 positif kan? Maka dengan mempertimbangkan suasana tokonya,
Nah, keputusan pembelian akan semakin meningkat karena pengaruhnya positif. Nah, di setiap peningkatan satu satuan suasana toko akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,451 satuan. Nah, di antara tiga tadi, yang ini kan pengaruh negatif, positif, positif. Mana yang signifikan, mana yang besar? Ternyata kalau dari uji T-nya itu ya kualitas produk dan suasana toko. Sementara harga di sini pengaruhnya memang negatif namun tidak signifikan. Apa artinya? Kalau harga itu ditingkatkan sedikit, maka keputusan pembelian malah justru menurun, tapi penurunannya nggak drastis. Atau sebaliknya, kalau harganya diturunkan, maka peningkatan keputusan pembeliannya akan naik memang, tapi nggak drastis, nggak banyak gitu loh peningkatannya. Artinya nggak terlalu berpengaruh, kecil pengaruhnya harga itu. Nah, sementara kualitas produk dan suasana toko itu pengaruhnya besar ya atau signifikan. Jadi kalau kualitas produknya meningkat, suasana tokonya juga meningkat, maka keputusan pembeliannya akan semakin meningkat. Jadi dan di sini otomatis konsumen dan pelanggannya tidak terlalu mempertimbangkan harga. Saya tidak masalah buat harga, selama saya masih bisa membeli atau masih cukup, masih menjangkau ya, masih menjangkau harga tersebut. Yang penting kualitas produknya memang sesuai harapan saya dan suasana tokonya nyaman buat saya. Intinya kan itu. Saya enjoy di cafe itu sambil bekerja di situ sambil zooman, apalagi menunya enak-enak, kemudian konsisten, tekstur pizzanya itu ngalahin Pizza Hut dan lain-lain. Masalah harga nggak masalah, yang penting ini menu favorit saya itu konsisten. Saya ke sana dan saya membeli itu, rasanya pun sama, tidak berubah, apalagi berkurang kualitasnya begitu. Suasana tokonya juga ya. Jadi ini hasil temuan utamanya. Jadi implikasinya gimana? Kalau teman-teman sebagai manajer, implikasi itu ada di bab 5 ya, di bab 5. Jadi setelah kesimpulan, kemudian implikasi, implikasi manajerial, dan terakhir ada saran. Nah, di sini eh, kalau implikasi manajerialnya, teman-teman sebagai manajer, misalkan manajer atau saran untuk manajer dari kafenya, jika ingin meningkatkan volume penjualan atau dengan kata lain meningkatkan keputusan pembelian konsumen atau pelanggannya di sini, maka manajer tidak perlu terlalu mempertimbangkan harga karena konsumen nggak terlalu tidak terlalu memperhatikan itu kok. Harga nggak pengaruhnya nggak signifikan. Yang utama di sini adalah kualitas produk dan suasana toko. Dan di antara dua itu mana yang utama? Kualitas produk. Karena yang paling signifikan atau di sini koefisiennya juga paling tinggi. Maka hal utama kan kita nggak mungkin ya akan memperbaiki semuanya dalam sekaligus. Itu pasti butuh budget yang besar. Nah, memperbaiki kualitas produk aja dari sisi yang mana? Sementara kualitas produk di sini diukur melalui 7 indikator. Nah, dari 7 indikator itu kita pilih mana yang paling urgent untuk ditingkatkan. Ya, untuk ditingkatkan agar kualitas produknya semakin meningkat sehingga keputusan pembelian juga makin tinggi. Baru yang kedua pertimbangannya yang suasana toko diperbaiki. Suasana toko itu ada, tadi kualitas produk ada 4 indikator, kalau suasana toko 7 indikator. Dari 7 indikator tuh mana yang perlu diperbaiki lebih awal? Karena nggak mungkin semuanya akan diperbaiki sekaligus. Budgetnya juga pasti tinggi, gitu teman-teman. Nah, kalau harga sudah nggak usah terlalu dipertimbangkan karena pengaruhnya juga tidak signifikan, nggak terlalu besar. Gitu. Ya, ini ada implikasinya. Nah, sekarang ingin saya tunjukkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Karena ini hasil utama dari penelitian teman-teman. Kalau yang kemarin kan uji validitas stabilitas sama akselerasi itu kan syarat yang harus dipenuhi aja untuk menuju ke analisis yang sekarang. Nah, sementara analisis sekarang itu yang hasil penelitiannya, yang itu nanti harus dibahas. Ini akan saya tunjukkan yang bab, itu tadi salah buka, seharusnya bab 4 ya, bukan bab 5. Coba. Sebentar, saya tiba-tiba seret mumet deh. Istirahat aja, Bu.
Kalau Berikan materinya terus. sekiranya udah istirahat aja deh kayaknya, Bu. Iya, Nggak- enggak apa-apa. Setelah ini selesai, saya hanya ingin menunjukkan bab 4-nya aja. Sebenarnya materinya udah selesai. Ingin menunjukkan contoh yang di bab 4-nya. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Atau mumet semua juga seperti saya. Kalau saya mumetnya kurang istirahat aja, Beda, bukan tapi karena materinya. mulutnya Bu Widya kayak kurang istirahat tuh minggu Iya. ini. Ya, tadi pusing mumet skalor soalnya kurang tidur. Ya, teman-teman saya tunjukkan yang di bab 4-nya ya, bab 4. Oke, jadi langsung aja ke hasil yang ini ya, regresi linear. Yang asumsi kemarin sudah, nah ini. Uji determinasi R square. Nah, sama kan artinya apa? Sebesar 75,8% keputusan pembelian di tiap-tiap tahu kerenceng dijelaskan oleh harga kualitas produk dan stor atmosfer. Sisanya berarti 24,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian. Kemudian uji F tadi kita buat hipotesis uji di sini, kemudian ketentuan pengambilan keputusannya bagaimana. Nah, kemudian diinterpretasikan ini dihitung ya. Diketahui bahwa nilai F hitung sebesar sekian dengan sekian, itu dari tabel. Nah, sedangkan F tabel untuk alfa sekian, DF1 sekian, DF2 itu tadi kan sebesar ini. Nah, karena F hitung lebih besar dari F tabel, di sini 100 lebih besar dari 2 ya, dan signya kurang dari alfa, maka H0 ditolak, H1 diterima. Artinya apa? Model regresi yang terbentuk memenuhi goodness of fit model atau model regresi yang terbentuk layak dan dapat digunakan untuk memprediksi keputusan pembelian di depot tipe tahu renceng. Nah, di sini ini gambar grafik uji satu arah kalau uji F. Di sini F tabelnya nilainya tadi 2,699, F hitungnya 100, berarti area yang diarsir yang sebelah kanan. Ini daerah penerimaan H1, penolakan H0. Sementara yang di sini sebaliknya. Nah, karena yang diterima di sini berarti yang diarsir sini itu H1 yang diterima berarti memenuhi goodness of fit model. Kemudian pembentukan model regresi ya. Yang kita gunakan angka yang ini. Nah, ini di bawahnya maka harus dibentuk modelnya begini. Ini sama seperti tadi, kemudian diinterpretasikan ya. Tanpa adanya harga, kualitas produk, dan stor atmosfer, pelanggan sebenarnya menjadi responden telah memiliki keputusan pembelian. Ini dapat dikarenakan ada faktor lain yang menjadikan pelanggan berani mengambil keputusan pembelian. Dan seterusnya tadi yang sudah saya jelaskan secara lisan itu ini wajib ain harus dituliskan kan ini hasil temuan teman-teman ya. Kemudian terakhir di uji T-nya. Ya, di sini kebetulan signifikan dan tidak signifikan. Nah, jangan lupa kalau uji T, nah ini sama dengan uji F tadi, tapi ini uji dua arah ya. Nilai T tabel untuk alfa sekian, nilainya sekian. Nah, sedangkan nilai T hitung untuk variabel harga sebesar sekian. Nilai signya sekian. Ini menunjukkan bahwa nilai T hitung berada dalam rentang min T tabel sampai plus T tabel. Nah, ini artinya apa? Kemudian hipotesisnya ditolak atau diterima. Kalau digambarkan begini, ini yang utama teman-teman gambarnya. Perhatikan, karena T hitung di sini min 1,113, ini kalau saya tarik garis lurus tengah-tengah, itu kan nilai 0 sebenarnya koordinatnya. Ini 0, kemudian ke sana semakin positif, ke kiri semakin negatif. Maka nilai T hitung di sini itu di antara 0 dan min T tabel. Atau di antara min T tabel sama plus T tabel itu H0 yang diterima. H1 ditolak, artinya tidak signifikan. Jadi teman-teman, kalau dia pengaruhnya negatif, biasanya T-nya, T hitungnya juga negatif. Nah, kalau areanya ada di sini, itu berarti negatif tidak signifikan. Tapi kalau area sini, itu negatif signifikan. Kalau ada di area sini, berarti positif tidak signifikan. Kalau ada di sini, positif signifikan. Nah, ini seperti yang di kualitas produk dan suasana toko ya. Ini daerah penerimanya kan tidak berada di antara tabel sampai tabel. Jadi yang diakses yang kanan kiri. Nah, sebenarnya pasnya itu ada yang di sini karena dia positif ya. Positif ada di kanannya T tabel itu berarti signifikan. Kalau negatif di kirinya min T tabel itu tidak signifikan.
negatif signifikan. Gitu. Dan ini gampangnya harus sesuai dengan hasil teman-teman. Nah ini sama. Nah sudah sampai sini di analisis regresi baru masuk ke pembahasan. Nah pembahasan berarti sesuai dengan hubungan masing-masing. Ini harga dengan keputusan pembelian bagaimana hasilnya tadi. Ini sudah tidak mengeluarkan angka statistik lagi teman-teman ya. Jadi langsung dibahas hasil penelitiannya bagaimana, artinya apa, sejalan dengan penelitiannya siapa dan kenapa kok demikian. Nah ini dijelaskan. Dan seterusnya. Untuk yang X2 ke Y, kemudian X3 ke Y. Jadi ini dijelaskan semua. Kemudian baru nanti bab 5-nya kesimpulan, implikasi, dan saran. Sudah selesai lulus skripsi ya. Tinggal ujian. Ya, semoga nanti teman-teman mudah datanya. Tapi kalau memang kesulitan di asumsi klasik, mending pakai pakai SMPLS sih. Nanti bulan Januari ya, tahun depan akan saya ini tunjukkan bagaimana analisis SMPLS. Jadi teman-teman bisa menggunakan Smart PLS yang trial 30 hari nanti. Kalau untuk pertemuan berikutnya masih analisis jalur dan analisis moderasi teman-teman ya. Oke, sekian untuk materinya. Silahkan kalau ada yang bertanya. Ini mungkin agak lebih cepat dari sebelumnya. Kalau saya agak Iya, bukan iya, iya. agak Apa? pusing banget. Ya silakan teman-teman. Setuju. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau ada, gimana? Silakan ada. Tidak ada sepertinya, Bu. Pak Ketut, biasanya yang ini kan sambil udah paham ya 3 kali penjelasan tadi sebenarnya. Iya Bu, izin bertanya Bu, tapi yang lain boleh Bu ditanyakan? Boleh. Semoga bisa menjawab saya ya. Yang Silakan. masalah responden Bu, Ya. apakah ini mempengaruhi susah atau gampangnya data menuju distribusi normal Bu? Misalnya accidental sampling, misalnya baiknya respondennya 100 pas atau misalnya lebih, misalnya 120. Nah ini apa mempengaruhi data menuju ke distribusi normalnya Bu? Iya. Jadi yang perlu dipertimbangkan teman-teman adalah jumlah indikator dan jumlah respondennya, jumlah sampelnya. Kalau terlalu banyak indikator sementara respondennya hanya 35, saya yakin pasti akan ada yang nggak valid. Kemudian atau sebaliknya indikatornya sedikit, respondennya terlalu banyak, maka nanti pasti nggak normal karena terjadi apa liptokurtik ya, yang tinggi sekali grafiknya, jadi nggak pas gitu loh. Jadi kalau terlalu distribusi normalnya gambarnya itu terlalu landai begini atau terlalu runcing itu nggak akan normal. Jadi mohon teman-teman pertimbangkan kalau sekiranya menentukan indikator dari variabelnya jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit. Tergantung jumlah sampel yang akan digunakan nanti. Kalau yang marketing itu kan biasanya jumlah populasinya tidak diketahui sehingga pakai accidental sampling atau mungkin accidental purposive sampling. Nanti kalau menggunakan rumusnya Agdon dan Wibisono itu kan ketemunya biasanya sekitar 100. Petokannya memang 100. Nah, atau kalau menggunakan aturannya Hare et al. 5 sampai 10 kali jumlah indikator. Nah, itu ketemunya paling sekitar 100 maksimal 200. Kalau segitu itu teman-teman pertimbangan juga jumlah indikatornya nanti. Kalau 100 kalau indikatornya cuma 3 itu terkadang susah menuju normal. Walaupun bisa pun susah ya, susah. Nah, seperti ini punya Andre ini punya Bima saya itu kan yang harganya 3 indikator. Itu beruntung aja kalau bisa normal langsung ya. Itu pasti normalnya kan kemarin nilainya kecil ya, beda dibanding yang lainnya. Jadi kalau sekiranya ada 100 responden, apalagi lebih, indikatornya paling enggak 5. Ya. Tapi juga jangan terlalu banyak teman-teman. Indikator 15, waduh kelengar. Ya, masih skripsi aja. Nanti di skip aja yang indikatornya banyak buat tesis ya. Nah, jadi indikatornya sekitar 5 aja. Kemudian kalau jumlah respondennya itu sekiranya MSDM biasanya ya, itu saya mau meneliti ini karyawan perusahaan X, tapi ini perusahaan kecil atau jumlah karyawannya hanya sekitar 35. Kalau hanya 35, maka indikatornya jangan lebih dari 5. Ya, jangan lebih dari 5.
Indikator 10 dengan jumlah responden hanya 35 biasanya susah juga menuju normal. Jadi itu pesan saya harus imbang ya antara jumlah indikator dengan jumlah responden. Kalau tadi ya sekali lagi kalau respondennya sekiranya 100, jangan 3, harus lebih dari 3, paling nggak 5, 6 itu aman. Tapi terlalu banyak juga jangan. Terus kemudian kalau jumlah respondennya hanya 35, 40, jangan terlalu banyak. Minimal 3 indikator, maksimal yuk 5, jangan lebih. Itu pasti akan ada yang nggak valid nanti. Jadi ini berkaitan dengan valid tidaknya. Jadi valid tidaknya kalau saya baca dari data seperti itu, dari pola data ya. Kemudian kalau dari kuesioner itu dari pernyataan yang ada di kuesioner itu bisa dimengerti apa enggak sama konsumennya, ya udah sama respondennya maksudnya itu. Kan sebenarnya valid itu apakah instrumennya mampu mengukur apa yang diukur, tapi itu ternyata jumlah dari indikator yang tidak imbang dengan jumlah sampelnya itu juga berpengaruh. Ya, oke, pertanyaannya bagus Mbak Aryani. Jadi siap-siap nanti untuk skripsinya dipertimbangkan ya. Kemarin ada mahasiswa saya indikatornya 17, responnya 35. Waduh ya kalau lulus kamu kayak gini caranya nggak bakalan ketemu normal. Jadinya teman-teman pakai analisis yang lain. Terus gimana Bu? Ya udah dihilangkan aja. Ini kalau ini indikator kan ada indikator ada items ya. Indikatornya ada 3. Kemudian per indikator dipecah-pecah lagi jadi 3 item, jadi 9 item pernyataan. Waduh, kebanyakan. Nah, ya mungkin 3 bisa jadi 4, Bu, bisa aja. Mungkin salah satu indikator tersebelah jadi 2 item. Boleh, ya. Masya. Nah, gitu ya Mbak Riani dan teman-teman. Ada yang lain? Lagi satu boleh, Bu? Silahkan. Ini kuesioner yang prasurvei sama dengan kuesioner yang dipakai saat survei untuk bab 4 itu, Bu. Oh iya, sama. Sama ya, Bu. Sama, persis. Nah, Dan gini. kuesioner Maksudnya gini, waktu misalkan yang prasurvei sama atau pilot test. Kalau prasurvei kan nggak pakai kuesioner. enggak pakai ya, Bu. Pertanyaannya bagaimana, Bu? Cara menanyakan respondennya dengan apa, Bu? Ulang-ulang Mbak, gimana? Cara menanyakan respondennya bagaimana caranya yang untuk perannya, Bu? Prasurvei. Yang Ya untuk tadi jangan formal. Kalau formal malah nanti jawabnya malah dibuat-buat ya. Jadi nggak formal. Jadi seperti itu tadi. Kalau saya sih langsung main. Kemarin tuh disertasi saya ini kan di industri batik ya. Saya langsung ke batik itu pura-pura mau beli aja. Langsung ngobrol-ngobrol terus tanya-tanya. Nah kalau pemilik UMKM itu orangnya terbuka itu boleh loh. Saya kemarin tuh sampai ke dalam lihat proses pembuatannya gimana bla bla bla. Padahal tapi akhirnya saya juga beli batiknya kan sungkan masa 2 jam ngobrol di sana nggak beli batiknya gitu. Jadi wawancara sambil langsung ya, Bu? iya, jadi kalau untuk prasurvei itu kita langsung terjun langsung itu lebih dari interview, jangan kuesioner sih. Kalau prasurvei untuk Ya, Bu. bisa menentukan X-nya apa itu loh, X-nya apa yang tepat. Saya kalau belajar pengalaman saya kan belajar dari penelitian terdahulu aja, nggak ngeliat langsung ke lapangan dulu, nggak prasurvei dulu. Ternyata begitu prasurvei itu memang banyak perbedaan gitu loh. Oh ini penelitian terdahulu begini-begini. Begitu saya turun lapangan, loh kok kenyataannya begini ya? Seperti inovasi. Saya kan menggunakan ambidextrous innovation. Itu kan ada eksploitatif, ada eksploratif ya. Nah ternyata untuk di industri batik itu yang eksploratif itu ternyata tidak nyampe mereka. Ada keterbatasan dari apa namanya itu keterbatasan dari dana, malah justru pengaruhnya akhirnya saya coba sih, saya tetap coba, saya masih gak yakin ini kok ternyata mereka banyak nggak melakukan inovasi eksploratif ya. Terus coba sih saya tetap sebar kuesioner aja untuk pilot test. Nah begitu saya tes ternyata ya masih valid sih, tapi ternyata pengaruhnya negatif terhadap kinerjanya gitu. Kenapa? Terus saya coba lagi prasurvei lagi, walaupun sebenarnya sudah survei tapi juga melakukan prasurvei ulang. Ternyata memang kalau mereka melakukan inovasi eksploratif itu dana yang digunakan itu relatif besar dan itu justru akan berpengaruh pada kinerja lainnya. Ya, jadi dan konsumennya itu tidak semua konsumen itu akan mengharapkan produk yang baru tadi. Produk yang baru itu ini justru ya itu tadi untuk melakukan inovasi butuh budget besar, malah justru akan mengurangi income-nya hanya untuk risetnya gitu.
Ya, emang tuh hasilnya bagus, memang harus sering ke lapangan sih Mbak, dan jangan formal itu aja. Kalau formal biasanya nggak tahu ya, kaku gitu loh. Tapi kalau kita ke kafe langsung ngobrol, Mbak dari mana? Dari sini, atau pura-pura apalah yang bikin akhirnya kita bisa berdiskusi sama mereka. Atau paling gampangnya Mbak Aryani, yang kenal aja lah. Ini teman-teman yang sering ke kafe yang saya teliti, yang saya kenal siapa? Ya itu coba aja ngobrol. Kamu nggak ke kafe iki ya? Udah ah, kenapa? Nah, itu kan sudah membuka, sudah pernah survei sebenarnya. Nah, kenapa? Enaknya di sana, di sini tuh gini-gini. Nah, dari ceritanya itu, dari keluhannya itu akan nampak. Oh, jangan-jangan ini yang mempengaruhi. Terus tinggal cek di benar-benar. Gitu ya, Mbak Aryani. Waduh, kayaknya sudah semangat Terima penelitian. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain? Mas itu open mic. Kalau ada yang mau ditanyakan? Maaf, kepencet. Oh, Belum mencet. ada sih Mbak. Nanti saya boleh WA toh kalau Boleh, ada yang mau ditanya. Saya boleh. baru join ini. Oh iya iya enggak Ya, apa-apa ya. kalau Mas itu ketinggalan nanti bisa cek di D-Learning ya. Recordnya yang materi 3 pertemuan sebelumnya sudah di share di D-Learning ya. Nanti Oh bisa iya. cek Ya, ya. baik Mbak. Makasih. Oke. Baik, Mungkin ada lagi kah? enggak ada sepertinya, Bu. Saya serasa muda dipanggil Mbak. Iya iya. Kakak. Ya. Halo kakak. Iya. Oke, sepertinya yang lain enggak ada, Bu. Enggak apa-apa ditutup aja. Oke, ditutup Oke. aja Bu kalau emang Oke. Baik, tidak ada pertanyaan Alhamdulillah. lagi. Ya. Ya, nah ini sebenarnya masih belum jam 9, tapi enggak apa-apa. Berhubung materinya juga sudah selesai, diskusinya juga sudah selesai. Tadi ditanyakan oleh beberapa teman-teman. Tapi kalau misalkan masih ada yang nggak dipahami, boleh tetap WA ke saya. Nanti saya sampaikan Bu Widya, boleh di grup juga boleh gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Widya. Selamat istirahat ya Bu. Istirahat jangan Ya, capek-capek. sama-sama juga Bu. Oke. Sehat-sehat teman-teman semua Ya, ya. teman-teman semua juga ya. Selamat istirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. wabarakatuh. Selamat malam Bu Waalaikumsalam Sita, Bu warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Dia. malam.